Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Xiao Yan tidak terkejut dengan hasil ini. Balas dendam dari ekor yang merapat, bagaimana mungkin gerbil ini rela membantu dirinya sendiri untuk meninggalkan tanah gurun ini. Oleh karena itu, ketika Xiao Yan menginjak punggungnya bersama kelompoknya, gerbil itu sudah memikirkan kemana harus membawa Xiao Yan. Ada banyak area yang berdekatan dengan gurun ini, tetapi area angin ini adalah yang paling berbahaya, jadi mengirim semua manusia ini ke area angin, dan yang terbaik adalah jatuh ke area angin. Xiao Yan jelas merasakan daya tarik kuat yang menarik tubuhnya dan berjalan menuju domain angin. Meskipun Xiao Yan sangat tidak puas dengan gerbil yang membawanya ke wilayah angin ini, Xiao Yan terlalu malas untuk mempedulikannya. Dibandingkan dengan orang lain, Xiao Yan masih terbiasa tinggal di wilayah angin, jadi Xiao Yan menginjaknya, dengan satu kaki di atas kepala gerbil ini, ia berinisiatif memasuki medan angin. Memiliki sekelompok orang di belakang gerbil tidak nyaman. Beberapa orang bahkan memilih untuk melompat dari belakang gerbil dengan tergesa-gesa dan berlari ke arah yang berlawanan dari medan angin. Meskipun tanah gurun ini menakutkan, tapi di akhirnya, mereka masih berdiri kokoh. Angin bertiup kencang di sana. Pada saat ini, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa jika mereka masuk. Sialan, ranah rahasia ruang dan waktu ini benar-benar bukan tempat di mana orang datang. Awalnya aku berharap mendapatkan keberuntungan di sini, dan aku akan berhasil menembus pertempuran abadi. Sekarang sepertinya tidak ada harapan. Kaisar merasakan siulan di sebelahnya, hembusan angin datang. Saudaraku, mengapa kita tidak mundur? Terlalu menakutkan di sini, aku tidak tahan. Apa yang kamu takutkan? Bagaimanapun, bocah berjubah hitam itu sudah pergi untuk menjelajahi jalan, jadi ayo pergi juga. Kalau tidak, jika kamu melarikan diri sekarang, kamu akan menjadi makanan untuk gerbil ini. Kaisar kemudian mengikuti Xiao langkah kaki Yan dan melompat masuk ke pusaran domain angin. Angin kencang di sekitarnya berkumpul di sekitar tubuh Xiao Yan menjadi pisau dengan pegangan. Dia ingin memotong tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan sangat kuat, belum lagi dia dilindungi oleh api surgawi dan air surgawi. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman, tapi itu tidak masalah. Setelah menahan angin yang dipotong untuk sementara waktu, tubuh Xiao Yan langsung dibuang. Ketika Xiao Yan diusir, dia buru-buru menggunakan penggaris 9 tangan dan indah untuk menempel ke tanah sehingga dia tidak langsung dibuang. Xiao Yan melihat pemandangan di sekitarnya, lebih akrab, tetapi juga agak asing. Di domain angin, pada dasarnya tidak ada makhluk, hanya tanah datar yang tak berujung, tetapi tidak ada pohon atau binatang buas. Namun, selain tanah datar, ada juga gunung tinggi, terutama gunung yang megah. Mereka akan berdiri di sini seperti Dinghai Shenzhen, menjaga seluruh wilayah angin, bahkan badai di sini tidak dapat menghancurkan gunung-gunung di sini. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan perlahan maju selangkah dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Meskipun domain angin tidak perlu khawatir diserang oleh monster, ada badai yang lebih menakutkan dari serangan monster dari waktu ke waktu, sehingga terlihat lebih menakutkan dan menakutkan daripada tanah gurun. Aku masih harus mencari jalan keluar. Xiao Yan menggosok kepalanya tanpa sepatah kata pun. Di gurun, ada gerbil yang tahu jalan, tetapi pada dasarnya tidak ada makhluk hidup di sini. Manusia di sini. Pada saat ini, beberapa teriakan tiba-tiba datang dari udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan beberapa suara keras, beberapa sosok jatuh dengan berat tidak jauh di depan Xiao Yan. Mereka tidak seberuntung Xiao Yan, dan mereka langsung dipukul sampai mati. Yang paling penting adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki luka serius, dan mereka jelas diserang oleh bilah angin ketika mereka melewati domain angin. Xiao Yan melirik beberapa orang, tetapi tidak memperhatikan mereka. Di domain angin, saya tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga sama sekali, dan hanya memilih metode meninggalkan domain angin adalah kebijakan terbaik. Di sini, kekuatan yang Xiao Yan dapat gunakan dari ujung dunia jauh melebihi kekuatan di padang pasir, jadi kecepatan Xiao Yan sangat cepat, tetapi Xiao Yan mencari tanpa tujuan dan tidak dapat menemukan jalan keluar dari ladang angin sama sekali. Saat Xiao Yan hendak mencobanya, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa ada sosok di gunung di kejauhan. Meskipun mereka berjauhan, Xiao Yan masih bisa mengidentifikasi siapa orang itu. Itu adalah sosok yang cantik, seorang wanita dengan gaun merah,
berdiri di antara puncak gunung. Namun, tampaknya ada 4 badai menakutkan yang perlahan-lahan terbentuk di sekitar wanita itu. Keempat badai itu tampaknya ingin menghancurkan tubuh wanita itu, tetapi tampaknya ada lapisan kekuatan besar yang menghalangi lingkungan wanita itu, keempat badai itu. Saat berikutnya, aura yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuh wanita itu, dan badai yang mengerikan tampaknya terbentuk di tubuh wanita itu, yang langsung ditekan oleh badai di sekitarnya. Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Wanita ini sebenarnya berniat untuk langsung menggunakan kekuatan badai untuk menerobos pertempuran abadi. Douxian adalah sumber kekuatan dunia. Setelah menerobos ke Douxian, akan ada lompatan kualitatif dalam kekuatan. Di alam rahasia ruang dan waktu ini, meskipun setiap orang yang masuk ke sini secara langsung ditekan di bawah Douxian, tempat ini tidak menekan terobosan kekuatan. Oleh karena itu, setiap orang yang masuk ke sini mencoba menerobos Douxian. Tetapi sangat sedikit orang berani memilih untuk menerobos untuk melawan abadi. Hanya karena menerobos Douxian tidak hanya membutuhkan akumulasi kekuatan yang dalam, tetapi yang lebih penting, kesempatan. Xiao Yan berpikir sebentar, dan segera terbang ke sana. Jika wanita itu ada di sana, dia mungkin bisa menemukan jalan keluar. Wanita itu secara alami adalah Hong Yuxia yang muncul bersama Sulinger ketika Xiao Yan menghancurkan Xiasan. Yang terpenting adalah di balik Hong Yuxia, ada kekuatan yang memiliki hubungan misterius dengan Xiao Yan, Paviliun Gelap. Jika Hong Yuxia ada di sini, maka itu berarti orang-orang luar biasa dari generasi muda Paviliun Gelap juga harus ada di sini, dan Xiao Yan tertarik untuk bertemu dengan mereka. Dengan efek air yang membunuh roh, ketika Xiao Yan berada dalam jarak 1000 meter dari mereka, tidak ada yang memperhatikan Xiao Yan. Namun, ketika Xiao Yan terus bergerak maju, dia ditemukan. Siapa yang mulia? Jika tidak apa-apa, silakan mengambil jalan memutar. Seorang pria di Xingyi tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan, dan kecepatannya yang mengerikan tidak jauh lebih buruk daripada Xiao Yan. Persepsi yang kuat, Xiao Yan sedikit terkejut. Meskipun air pembunuh roh dapat menghalangi eksplorasi kekuatan jiwa, jika para penyelidik cukup berhati-hati, mereka akan dapat menemukan titik buta dan dengan demikian menemukan keberadaan Xiao Yan. Xiao Yan, aku ingin bertemu dengan pemimpinmu. Xiao Yan memandang pria di depannya, dan berkata dengan sopan. Meskipun tidak bisa menjadi bala bantuan, itu juga tidak bisa menjadi musuh. Ini adalah ide Xiao Yan. Kamu adalah Xiao Yan. Pria itu sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Xiao Yan melaporkan keluarganya. Xiao Yan mengangguk dan mengakui identitasnya. Dilihat dari orang-orang di Paviliun Gelap yang muncul di sekitar Xiao Yan, Paviliun Gelap sudah terlalu akrab dengannya. Mungkin mereka tidak mengenalinya untuk pertama kalinya, tetapi Xiao Yan percaya bahwa selama mereka memperhatikan, mereka akan segera bisa identitas Xiao Yan bisa dikenali. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu bersembunyi, juga tidak perlu bersembunyi. Halo, aku akan segera melaporkannya. Setelah memperhatikan Xiao Yan dengan cermat, pria itu segera berkata kepada Xiao Yan. Tidak, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Xiao Yan. Tepat ketika orang itu akan melapor, 3 sosok perlahan muncul di depan Xiao Yan. Untuk seseorang, berpakaian putih, dengan napas tertahan, tanpa jejak publisitas, dengan sedikit senyum di wajahnya, 2 orang di sekitar pria itu juga memiliki sedikit senyum. Tentu saja, ada sedikit kejutan di wajahnya, mata, seolah dia terkejut dengan hasil ini. Juga tidak mengerti. Kapten, orang yang adalah Xiao Yan segera memberi hormat kepada 3 orang yang datang ke sini. Turun, perhatikan wilayahmu. Setelah membalas hormat, pria Wei itu manusiawi. Xiao Yan melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba merasa sedikit akrab, tetapi juga merasa sedikit asing. Sulit bagi Xiao Yan untuk membayangkan bahwa tindakan seperti itu benar-benar akan terjadi di dunia ini. Tindakan seperti itu seharusnya menjadi sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh militer di dunia itu. Halo, saya Ding Feng. Mereka adalah rekan satu tim saya, Li Yi dan Su Zeng. Pria untuk Wei memandang Xiao Yan dan memperkenalkan kedua teman di sekitarnya kepada Xiao Yan. Halo, saya Li Yi. Saya sering mendengar Xiao Yixian menyebut Anda. Setelah meninggalkan ranah rahasia ruang dan waktu kali ini, lebih baik pergi ke cabang tempat Xiao Yixian berada. Dia sangat merindukanmu. Kanan Ding Feng. Pria itu mengulurkan tangan kanannya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tertegun sejenak,
lalu perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Halo. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa pergi menemuinya." Xiao Yan memikirkan bayangan putih di benaknya, dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Ketika mereka berada di keluarga Yuan, Xiao Yan dan Xiao Yixian pergi dengan tergesa-gesa dan pergi ke kota Roh Kudus sendirian. Selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Dia adalah seorang gadis di paviliun gelap dan tidak ada yang bisa diandalkan. Xiao Yan sudah memutuskan secara diam-diam bahwa setelah keluar dari alam rahasia ruang dan waktu kali ini, dia akan mengambil peri medis kecil itu. Bagaimanapun, Tianfu di tanah kerusuhan telah mencapai skala tertentu. Setidaknya ada tempat yang bisa dikendalikan Xiao Yan. Jika peri medis kecil ada di sana, dia akan lebih nyaman. "Halo, saya Su Zeng." Seorang pria di sebelah kanan Ding Feng tersenyum pada Xiao Yan. Xiao Yan juga mengangguk, menunjukkan bahwa dia masih memiliki kesan yang baik dari ketiga Xiao Yan. Xiao Yan tidak merasakan kedengkian di dalamnya. "Terus lindungi Yuxia, dan jangan sampai ada yang mendekati Yuxia." Setelah beberapa orang bertemu, Ding Feng segera berkata kepada dua orang di sekitarnya. Oke, keduanya setuju, dan setelah menyapa Xiao Yan lagi, mereka memilih untuk pergi. Xiao Yan melirik Hong Yuxia di kejauhan, dan berkata kepada Ding Feng, meskipun badai mengandung energi yang menakutkan, jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia kemungkinan akan mendapat serangan balik. Tampaknya menerobos di sini bukanlah pilihan yang bijaksana. Petik 2. Saya tahu, tetapi tidak ada jalan keluar. Kami telah terperangkap di wilayah angin untuk jangka waktu tertentu, tetapi kami belum dapat menemukan jalan ke dunia luar. Oleh karena itu, Yuxia bermaksud memicu badai di sini, terobos ke Douxian dan lihat apakah kamu bisa menemukan jalan keluar. Ding Feng berkata dengan senyum masam di sudut mulutnya, melihat sosok di kejauhan. Di antara orang-orang ini, hanya Hong Yuxia yang memiliki atribut angin Douqi. Dibandingkan dengan orang lain, peluang Hong Yuxia untuk menembus Douxian jauh lebih tinggi daripada yang lain. Apakah tidak ada jalan ke daerah lain? Xiao Yan sedikit penasaran, karena jika dia bisa masuk, pasti ada jalan keluarnya. Ada, tapi kami memperkirakan itu seharusnya diblokir. Dari waktu ke waktu, ada angin kencang yang mengamuk di sini, dan lumpur yang berhembus seiring waktu mungkin benar-benar menyembunyikan jalan itu dari sini, kata Ding Feng tak berdaya. Apakah ini legenda? Masuk dan keluar. Xiao Yan memandang Hong Yuxia di kejauhan, dan sekarang dia hanya bisa berdoa agar Hong Yuxia bisa menerobos dan menjadi Douxian. Saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda tentang Suner. Kami telah mencoba yang terbaik, tetapi ada beberapa hasil yang bahkan tidak dapat kami prediksi. Tiba-tiba, Ding Feng berkata kepada Xiao Yan. Berbicara tentang Suner, hati Xiao Yan juga bergetar pada saat ini. Xiao Yan tidak berbicara, tetapi merasakan sentuhan kepahitan. Dunia ini milik yang kuat, jadi jika Anda ingin menyalahkannya, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Tapi yang pasti adalah bahwa Suner masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Kami telah melacak jejak Suner, dan sekarang Suner telah muncul di dekat kota Roh Kudus setelah klan kuno, tetapi setelah itu, dia telah benar-benar menghilang. Tampaknya diblokir oleh sesuatu dan tidak dapat diselidiki. Kami juga mencoba mengirim seseorang untuk mencarinya di kota Roh Kudus, tetapi masih belum ada berita, kata Ding Feng kepada Xiao Yan. Suner muncul di dekat kota Roh Kudus. Wajah Xiao Yan menunjukkan sedikit keterkejutan. Jika kata-kata Ding Feng benar, maka Suner mungkin masih memiliki harapan kebangkitan. Tampaknya instruksi Sueyu benar. Jika ada darah Suner, kami mungkin dapat melacaknya dengan lebih baik, tetapi kami tidak memiliki darah Suner. Ketika kami menggunakan darah Anda untuk melacak, kami sering diganggu oleh Anda, jadi tidak ada cara untuk mengetahuinya, secara akurat menentukan darah Suner, lokasi anak. Darahku. Xiao Yan tertegun sejenak. Memang ada beberapa teknik rahasia yang dapat digunakan untuk melacak keberadaan seseorang dengan darah, tetapi Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa paviliun gelap menggunakan darahnya sendiri untuk melacak Suner. Darah Suner mengalir di tubuhmu. Ding Feng menatap Xiao Yan dan tersenyum misterius. Xiao Yan tertegun sejenak, dan adegan aslinya tampaknya secara bertahap muncul di benaknya. Saat itulah Xiao Yan membawa warisan leluhur Xiao Xuan di makam surgawi. Karena ada kekuatan naga dan phoenix di tubuhnya yang disegel di tubuhnya oleh Xi Yan saat itu, leluhur Xiao Xuan menggunakan Suner. Darah Xiao Yan digunakan sebagai media,
yang secara langsung memungkinkan Xiao Yan untuk mengintegrasikan darah klan Xiao, klan kuno, dan naga dan Phoenix. Oleh karena itu, sebagian darah di tubuh Xiao Yan memang milik Sun Eh. Jika Sun Er benar-benar memegang tempat kedua di peringkat Skyfire, maka kekuatan memikat Xiao Yan dapat dijelaskan. Satu-satunya yang benar-benar bisa mendapatkan kembali Sun Er adalah kamu. Setelah waktu yang lama, suasana hati Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Setidaknya mengetahui bahwa Sun Er masih memiliki harapan kebangkitan sudah cukup, dan sekarang yang paling penting adalah menyelesaikan masalah di sini. Di alam rahasia ruang dan waktu, Anda harus berhati-hati setiap saat, jika tidak, Anda akan hancur. Terima kasih. Xiao Yan perlahan keluar dari kehilangan Sun Er dan berkata kepada Ding Feng. Hanya begitu banyak yang bisa saya lakukan. Beberapa hal hanya bisa dilakukan sendiri. Yang lain tidak bisa membantu Anda sama sekali, kata Ding Feng kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit, dia secara alami tahu bahwa tidak ada yang bisa diandalkan seperti dirinya. Seseorang mendekat, dan masih banyak orang. Pada saat ini, sebuah pesan dari paviliun gelap tiba-tiba datang. Xiao Yan dan Ding Feng sama-sama memiliki sedikit ketidakberdayaan, kekuatan yang disebabkan oleh terobosan Hong Yuxia di Dosian memang tidak kecil, jadi pasti akan ada orang yang akan datang ke sini. Namun, mereka berharap pihak lain bisa sedikit lebih menarik, jika tidak mereka harus melakukannya. Ding Feng melirik Hong Yuxia di kejauhan, pada saat ini, napas Hong Yuxia sedikit meningkat, tetapi badai di sekitar Hong Yuxia juga meningkat menjadi 8 tiba-tiba pada saat ini. Meskipun atribut Doqi Hong Yuxia adalah atribut angin, kultivasi di sini memiliki efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, tetapi pada saat yang sama, tekanan yang harus dia tanggung akan jauh lebih kuat daripada yang lain. Namun, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, yang bisa mereka lakukan hanyalah melindunginya dan mencegah orang lain mengganggunya. Apakah kamu tertarik untuk melihatnya? Ding Feng berkata kepada Xiao Yan. Jika pihak lain tertarik, maka lupakan saja, tetapi jika pihak lain benar-benar tidak tertarik, maka diperkirakan mereka hanya bisa melakukannya. Ding Feng mengundang Xiao Yan untuk pergi bersamanya, tetapi dia tidak bermaksud membiarkan Xiao Yan mengambil tindakan, dia hanya berharap Xiao Yan bisa melihat sarana paviliun gelap. Mungkin karena insiden Sun Er, Xiao Yan agak menolak paviliun gelap, jadi dia juga berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk menghilangkan kesan paviliun gelap di hati Xiao Yan. Setidaknya, sikap tingkat tinggi di dalam paviliun gelap terhadap Xiao Yan juga tidak jelas, jadi Ding Feng juga ingin melihat apa yang dipikirkan Xiao Yan. Oke, Xiao Yan mengangguk setuju, menunggu selalu menjadi hal yang paling membosankan, Xiao Yan mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk melihat kekuatan paviliun gelap. Xiao Yan tidak kekurangan rasa ingin tahu tentang paviliun gelap. Semuanya, di gunung di depanku, pasanganku membuat terobosan. Agar tidak memengaruhinya, tolong ambil jalan memutar. Aku berterima kasih. Seorang pria di Xingyi berdiri di depan sekitar 50 orang dengan jejak permintaan maaf di wajahnya. Orang ini adalah Li Yi yang berada di sisi Ding Feng pada awalnya. Di sisi Li Yi, ada juga 2 murid paviliun kegelapan. Meskipun hanya ada 3 dari mereka dan pihak lain memiliki setengah ratus orang, tidak ada jejak kekhawatiran di wajah ketiganya. Terobosan, jalan memutar, salah satu dari lebih dari 50 yang dibuat-buat, memandang Li Yi seolah-olah dia sedang menonton lelucon, berkata dengan sedikit jijik di sudut mulutnya, selalu orang lain yang memberi kita jalan, saya tapi tidak pernah memberi jalan kepada orang lain. Pria itu melirik wanita berpakaian merah di kejauhan, dan ada sedikit kejutan di matanya. Wanita ini benar-benar berani, meskipun dia bisa menerobos untuk menjadi peri pertempuran di alam rahasia ruang dan waktu, manfaat yang dibawanya ke seluruh tim tidak terhitung ya, tetapi risiko yang harus diambil juga besar, dan dia gila. Namun, dia harus berada dalam masa kritis saat ini, selama dia tidak berhasil, tidak ada banyak bahaya bagi mereka, jadi dia tidak memilih untuk menyerah. Dalam hal ini, maka Anda dapat beristirahat di tempat untuk sementara waktu, dan ketika terobosan pasangan kami selesai, kami secara alami dapat memberi jalan bagi Anda. Menghadapi provokasi pria itu, Li Yi tidak marah, tetapi berkata sambil tersenyum, dengan sikap yang tulus. Nak, apakah kamu benar-benar mengerti atau berpura-pura tidak mengerti? Sebenarnya, bos kami hanya ingin merepotkanmu. Setelah datang ke alam rahasia ini begitu lama,
Semua orang lari ketika mereka melihat bos kami, jadi kami ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan. Di belakang pria itu, seorang pria dengan mulut runcing mencibir. Aku tahu, tapi aku tetap menasihati semua orang, di tempat kita, lebih baik melakukan hal-hal sesuai aturan kita. Li Yi berkata dengan tenang, tetapi ancamannya penuh. Kalimat ini tiba-tiba meledak seperti bom di antara 50 orang. Aku tidak tahu apa yang hidup atau mati. Hari ini, aku akan memenggal kepalamu dan memberikannya kepada kakak tertua kita. Pria bermulut tajam itu tidak sabar untuk bergegas menuju Li Yi. Ketika pisau panjang menebas Li Yi, seorang pria di samping Li Yi maju selangkah. Ketika pisau panjang itu jatuh, dia tiba-tiba meraih bagian belakang pisau panjang dan meremasnya dengan lembut. Pisau itu langsung berubah menjadi 3 bagian. Beri kamu satu kesempatan lagi untuk berpikir, jika ada waktu berikutnya, kamu semua berbaring di sini. Meskipun Li Yi tidak bergerak, adegan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Pisau panjang itu sangat keras di bawah penguatan ki pertempuran pria itu, tetapi pihak lain menghancurkannya seperti telur. Jika ini terjepit di tubuh manusia, saya takut tengkoraknya akan langsung hancur. Tubuh yang begitu kuat, Xiaoyan melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini hanya anggota paviliun gelap, jika itu adalah Ding Feng, Li Yi, dan Su Zeng, mereka tidak tahu seberapa kuat mereka. Adegan ini tiba-tiba membuat pria bermulut tajam itu sedikit ketakutan. Dia sepertinya mendengar suara tulangnya sendiri patah. Kecepatan seperti itu tidak sebanding dengan mereka. Pria yang melihat adegan memalukan ini juga bingung. Pada saat ini, dia berada dalam dilema. Jika dia masuk, kekuatan orang lain akan ada di depannya, tetapi jika dia mundur, wajahnya sendiri akan menjadi hilang. Seorang pria, perlu menanggung penghinaan. Pria itu ragu-ragu untuk sementara waktu, dan lebih baik memilih untuk mundur sementara, meskipun mereka lebih banyak daripada pihak lain, kekuatan mereka tampaknya tidak dapat melampaui pihak lain. Namun, dia rela pensiun, dan sepertinya Tuhan tidak ingin dia pensiun. Yang Mulia terlalu mendominasi. Alam rahasia ruang dan waktu bukanlah tempatmu. Siapapun bisa pergi kemanapun. Terlalu menggertak bagi Yang Mulia untuk menghalangi jalan ke sini. Sebuah suara terdengar samar dari belakang sekitar 50 orang, dan selusin orang secara bertahap keluar di belakang lebih dari 50 orang. Dengan kedatangan selusin orang ini, bau mesiu yang perlahan menghilang sekali lagi menyebar dari udara. Ketika pemimpin melihat bahwa seseorang keluar untuk mendukungnya saat ini, dia segera meluruskan pinggangnya dan berkata, "Jika Anda ingin kami mundur, kekuatan ini tidak cukup, Anda harus menunjukkan ketulusan." Di kejauhan, Ding Feng melihat selusin orang yang keluar, dan ada sedikit kejutan di matanya. Xiaoyan juga memiliki 9 lubang dan penguasa yang sangat indah di tangannya. Ketika Xiaoyan membuat keputusan, dia sudah siap untuk bertarung. Dia ingin melihat seberapa kuat keluarga ini milik Alchemist Guild. Namun, Hong Yuxia di kejauhan telah mengalami perubahan besar, napas yang kuat mengalir keluar dan menyebar ke kejauhan, bahkan Xiaoyan merasakan tekanan, badai di sekitar Hong Yuxia di kejauhan benar-benar menghilang, dan perlahan-lahan kembali tenang. Pada saat yang sama, bayangan merah muncul di mata semua orang lagi. Tetapi ketika semua orang memperhatikan bayangan itu, ruang di sekitar bayangan itu beriak, dan bayangan merah itu menghilang. Tapi sebuah suara perlahan keluar dari luar angkasa. Berkelahi, sepertinya sangat menyenangkan, kenapa kamu tidak memasukkanku? Ketika saya mengingat kata-kata ini dengan sedikit pukulan, sosok bayangan muncul di depan semua orang lagi. Hong Yuxia mengenakan gaun merah panjang dengan senyum di wajahnya, seperti gadis cantik, tetapi dengan penampilannya, sedikit keringat muncul di dahi Fan Juye. Pihak lain memiliki pertempuran abadi, jadi bahkan jika mereka diikat bersama, mereka mungkin bukan lawan mereka, jadi bahkan jika dia tidak mau, dia hanya bisa menelannya perlahan. Selamat, Nona, karena menerobos menjadi Dosian. Saya khawatir dia telah menjadi Dosian dalam waktu yang singkat. Saya khawatir itu hampir sama dengan anggota utama persekutuan alkemis kami. Fan Ju menatap mata indah Hong Yuxia yang selama ini menatapnya. Mengatakan kalimat seperti itu. Ini adalah ucapan selamat di permukaan, tetapi sebenarnya ini adalah peringatan. Arti kalimat ini jelas. Anda bukan satu-satunya yang bisa menerobos menjadi Dosian. Jika Anda berani melakukan sesuatu kepada kami saat ini, maka jangan salahkan Dosian kami karena melakukannya kepada Anda.
Hong Yuxia memandang Fan Zhu, dan dendam di tangannya juga muncul dengan tenang. Yang paling dia benci adalah membunuh, tetapi itu adalah pembunuhan yang tidak perlu. Jika pihak lain mencari kematiannya sendiri, Hong Yuxia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Sementara kalimat ini memperingatkan Hong Yuxia, itu juga membuatnya marah. Oke, Yuxia, kita berkumpul di sini untuk mencari cara untuk keluar dari sini. Sekarang Yuxia telah membuat terobosan yang mulus. Jika kamu ingin kami memberi jalan, kami akan melepaskannya, teriak Ding Feng. Setelah melanggar Hong Yuxia, dia sekarang telah menjadi Dou-Xian. Jika dia tidak menahannya, diperkirakan Hong Yuxia dapat menyebabkan banyak masalah untuk dirinya sendiri. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk tinggal. Mari kita cari cara untuk meninggalkan domain angin bersama. Jika ada sesuatu, kita akan pergi keluar untuk menghadapinya. Aku tidak tahu bagaimana menurutmu. Setelah mendengarkan kata-kata Ding Feng, Xiaoyan mengangguk dan berkata, saya tidak punya pendapat. Keluhan di antara kita tidak perlu campur tangan saudara Ding, kita akan menyelesaikannya sendiri. Fan Zhu meliriknya, dan setelah merasakan aura samar Hong Yuxia terkunci di tubuhnya, dia akhirnya mengangguk dan berkata, penting untuk keluar dari ladang angin, tapi aku masih berharap kamu bisa menepati janjimu dan tidak ikut campur dalam serikat alkemis kami. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki Dou-Xian di sisi Anda, kami pasti tidak akan menyerah. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Dengan mitra yang telah menerobos untuk menjadi Dou-Xian, inisiatif sepenuhnya ada di tangan lawan. Fan Zhu secara alami bukan orang bodoh, dan tentu saja dia tidak akan begitu bodoh sehingga dia menabrak moncong pistol. Bagaimana denganmu? Ding Feng memandang pemimpin lebih dari 50 orang yang muncul di awal. Selama kita bisa keluar dari tempat neraka ini, kita bersedia mematuhi perintah semua orang. Pada saat ini, pria itu sudah bingung dengan situasi di depannya. Satu sisi adalah Dou-Xian, dan sisi lain adalah kekuatan tingkat 6 yang besar ini. Tidak ada pihak yang mudah tersinggung. Pada saat ini, dia hanya berharap untuk menemukan kesempatan untuk meninggalkan kelompok mesum ini dengan cepat. Ini bukan tempat yang dapat dibeli oleh orang-orang seperti mereka. Namun, jika mereka pergi sekarang, dengan keterampilan mereka, saya khawatir mereka tidak dapat menemukan tempat untuk pergi, jadi dia hanya bisa tinggal di sini dengan berani. Selama Anda bisa keluar, itu lebih baik dari apapun. Melihat semua orang sudah bernegosiasi, Hong Yuxia perlahan menghilangkan paksaannya. Semua orang segera merasa bahwa tekanan di depan mereka ringan, dan kekuatan Dou-Xian sangat kuat. Aku tidak tahu, Nona sudah punya cara untuk pergi dari sini. Fan Zhu berkata kepada Hong Yuxia setelah melihat bahwa semua orang telah setuju. Pada saat ini, mereka berhenti berjuang untuk pergi dari sini jika Hong Yuxia tidak memiliki cara untuk pergi dari sini. Bahkan dengan tekanan Hong Yuxia, saya khawatir masih akan ada perang di sini. Tentu saja ada cara, tetapi masing-masing dari Anda harus membayar biaya bea cukai 10 juta yuan. Jika tidak, tidak ada yang akan dibahas. Hong Yuxia menggelengkan kepalanya dan berkata. Kalimat ini tiba-tiba membuat wajah semua orang muram, 10 juta biaya tol. Ini hanyalah mulut singa. Kalian pikirkan perlahan dan temukan cara untuk mengumpulkan uang. Saya akan mengirim pasangan saya ke sana dulu. Setelah setengah jam, Anda membayar uang, dan saya akan mengirim Anda ke sana. Adapun Anda, 10 kali, 100 juta, jika tidak, tetap di sini. Hong Yuxia memandang Xiaoyan dan berkata, mengangkat tinjunya. Yuxia, kamu. Ding Feng memandang Hong Yuxia, jelas tidak mengharapkan wanita ini menawar begitu tinggi. Jika dia melakukan ini, saya khawatir setengah dari orang di sini tidak akan bisa keluar. Tidak ada yang tidak adil, kamu bisa memikirkan cara lain untuk keluar. Hong Yuxia datang ke sisi Xiaoyan dan berkata kepada Xiaoyan, meskipun kamu tidak membunuh ayahku, itu tidak berbeda dengan milikmu, akun ini tidak sesederhana itu. Setelah berbicara, Hong Yuxia berjalan langsung menuju interior, meninggalkan sosok ramping di belakang. Wajah Xiaoyan juga berkedut saat ini, 10 kali, yaitu 100 juta koin roh penuh. Bukannya Xiaoyan tidak mampu membelinya, tapi Xiaoyan tidak tahu apakah Hong Yuxia akan membuatnya kesal seperti gerbil itu, dan memindahkan dirinya kembali ke padang pasir. Saat itu, dia tidak akan menangis lagi. Sisi Fan Zhu tidak buruk. Kekayaan alkemis guild di benua kejadian juga salah satu yang terbaik.
Anggota keluarga afiliasi paling elit mereka secara alami diperlakukan dengan baik. Mereka masih mampu membayar korban 10 juta yuan. Terlebih lagi, korban Xiaoyan 10 kali lipat dari mereka, dan seseorang telah membuat jungkir balik yang lebih besar dari dirinya sendiri, sehingga mereka dapat dianggap dapat diterima. Xiaoyan akhirnya memikirkannya, dan hanya bisa mengeluarkan kartu dari ring. Kartu ini berwarna emas, dan gambar yang indah juga muncul di benak Xiaoyan, yaitu Murong Qingcheng. Ketika Murong Qingcheng meninggalkan Xiaoyan, dia memberikan kartu ini kepada Xiaoyan. Murong Qingcheng pernah berkata bahwa isi kartu ini awalnya milik Xiaoyan, tapi Xiaoyan tidak tahu apa maksud Murong dengan kalimat ini, tapi Xiaoyan kemudian menjadi jelas. Ada total 10 miliar koin roh di kartu ini, dan uang ini awalnya milik Xiaoyan. Terlepas dari alasan ini, tidak mungkin bagi Murong Qingcheng untuk memberikan begitu banyak uang kepada Xiaoyan, uang ini secara alami tidak jatuh dari langit, Xiaoyan mengambilnya, itu adalah keuntungan yang dibawa ke Xiaoyan oleh 3 resep yang dibawa Xiaoyan dari Lingsu. Tapi di balik uang ini ada hutang berdarah. Berpikir bahwa ketika 3 resep keluar, seluruh 6 besar berada dalam kekacauan, dan banyak orang terlibat dan kehilangan nyawa dengan sia-sia. Meskipun mereka akhirnya pulih, hutang darah ini masih harus dikaitkan dengan Xiaoyan di kepala. Oleh karena itu, bahkan Xiaoyan tidak pernah menyebutkan masalah ini kepada Murong Qingcheng setelah mengetahui berita tersebut. Ketiga resep ini seharusnya menjadi manfaat dan bukan bencana bagi 6 besar. Oleh karena itu, sejak kejadian itu, Xiaoyan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kamar dagang. Tapi hari itu, Murong Qingcheng tiba-tiba menyerahkan sejumlah uang ini ke tangan Xiaoyan. Salah satu alasan mengapa Murong Qingcheng tidak menyerahkan dana kepada Xiaoyan adalah karena Murong Qingcheng tidak memiliki cara untuk menemui Xiaoyan, dan alasan lainnya adalah wajar karena Murong Qingcheng tidak ingin Xiaoyan menggunakan dana tersebut. Namun, Xiaoyan dan Murong Qingcheng bubar, jadi Murong Qingcheng tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan Xiaoyan, dan hak untuk menggunakan dana juga diputuskan oleh Xiaoyan sendiri. Dalam setengah tahun, Xiaoyan tidak pernah menggunakan 1 sen pun di dalamnya, tetapi saat ini Xiaoyan harus menggunakan dana di dalamnya, 100 juta. Selain dana di dalamnya, tidak mungkin Xiaoyan menggunakannya dalam waktu singkat. Dia telah mengumpulkan semuanya, tapi Xiaoyan sudah memutuskan diam-diam bahwa dia akan mengembalikannya 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat di masa depan. Tidak lama kemudian, Hong Yuxia muncul di depan semua orang lagi. Dibandingkan dengan sebelumnya, wajah Hong Yuxia kali ini lebih lelah. Kamu mentransfer uang ke kartuku, dan aku akan mengirimmu keluar. Hong Yuxia tampak sangat lelah dan bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia mendengar kalimat ini, Fan Ju memberi isyarat agar seseorang berjalan di depan Hong Yuxia. Orang itu mengeluarkan kartu, dan dengan sapuan, ada tambahan 10 juta koin roh pada kartu di tangan Hong Yuxia. Hong Yuxia tidak berbicara omong kosong, tangannya sedikit di udara, dan tiba-tiba sebuah lingkaran kecil muncul di depan semua orang. Melalui lingkaran, Anda bisa melihat sedikit warna hijau, dan secara bertahap lingkaran itu meluas. Adegan ini tiba-tiba membuat wajah semua orang menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah tinggal di tempat ini begitu lama tanpa jejak tanaman hijau, mereka semua bosan dengan kehidupan ini. Sentuhan hijau ini seperti setetes mata air yang melembabkan hati mereka. Melalui ruang yang telah saya robek, Anda dapat memasuki dunia luar. Setiap orang hanya memiliki 10 detik untuk menunggu. Wajah Hong Yuxia dingin dan keras. Setelah mendengar kata-kata Hong Yuxia, anggota Alchemist Guild tidak lagi ragu-ragu, dan mentransfer 10 juta koin roh langsung ke kartu Hong Yuxia, dan kemudian merobeknya darinya. Dia berjalan keluar dari ruang itu dan meninggalkan domain angin. Aku akan menunggumu di sana, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Fan Ju memandang Xiaoyan, dan setelah mengucapkan kalimat seperti itu, dia juga langsung memasuki ruang itu. Jika kamu mau masuk, bayar 1 juta langsung. Jika kamu tidak ingin masuk, aku tidak punya pilihan. Wajah Hong Yuxia sedikit pucat saat ini, merobek ruang adalah hal yang sangat melelahkan, dan itu pasti akan mengkonsumsi dokinya. Ketika orang-orang itu mendengar kalimat ini, mereka membayar uang itu tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju ruang yang robek. Jika satu-satunya cara untuk pergi dari sini adalah dengan menerobos para dewa, saya khawatir bahkan jika mereka terjebak di sini, mereka mungkin tidak dapat keluar, lebih baik membayar uang dan pergi. Dalam waktu singkat,
Lebih dari 50 orang melewati ruang yang dikoyak oleh Hong Yuxia. Tentu saja, kartu Hong Yuxia juga langsung meningkat ratusan juta koin roh. Xiao Yan juga secara langsung menyerahkan 100 juta koin roh pada kartu Hong Yuxia, dan Ding Feng dan Li Yi dengan cepat memasuki ruang yang dikoyak oleh Hong Yuxia. Setelah semua orang lewat, Hong Yuxia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dengan ekspresi kelelahan, dan menggali ke dalam ruang sebelum menghilang. Hanya melangkah ke Douxian, tetapi untuk merobek ruang dan bertahan untuk waktu yang lama sudah cukup sulit baginya. Xiao Yan berjalan keluar dari ruang dan menginjak rumput hijau. Itu sangat nyaman. Dibandingkan dengan gurun atau angin, tempat lembut ini seperti surga. Mungkin itu diatur secara khusus oleh Hong Yuxia. Xiao Yan tidak melihat sekelompok orang dari Alchemist Guild di tempat pendaratan. Ding Feng dan Li Yi juga keluar mengejar Xiao Yan, tapi Hong Yuxia yang muncul di belakang, terjun ke pelukan Ding Feng, darah masih menempel di sudut mulutnya. Ding Feng buru-buru memberi Hong Yuxia ramuan, yang membuat wajah Hong Yuxia terlihat lebih baik. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan tiba-tiba merasa lega. Perasaan diperas benar-benar tidak nyaman, tetapi memikirkannya sekarang adalah benar, betapa mahal harga yang harus dibayar jika Anda ingin merobek ruang di sana, dan itu normal bagi Hong Yuxia untuk memilih untuk menagih. Jika itu adalah Xiao Yan sendiri, Xiao Yan bahkan mungkin meminta mereka untuk menyerahkan semua barang-barang mereka secara langsung. Bagaimanapun, uang hanya di luar tubuh, tetapi hanya ada satu kehidupan, dan jika Anda kehilangannya, Anda tidak akan memiliki apa-apa. Dengan dukungan Ding Feng, Hong Yuxia berdiri perlahan, napasnya sedikit tidak teratur, dan tiba-tiba di bawah tatapan tertegun Xiao Yan, Hong Yuxia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan ada kartu Zhang. Kartu ini adalah koin roh yang diperas Hong Yuxia dari grup tadi. Kita seharusnya agak jauh dari persekutuan alkemis, dan kita tidak boleh terlibat dalam urusan antara kamu dan mereka. Karena itu, saya akan mempersingkat cerita. Saya tahu Anda lelah dan saya tahu Anda kesakitan, tapi kamu pikir kamu mengambil peri medis kecil. Orang-orang ditinggalkan di paviliun gelap dan diabaikan selama bertahun-tahun, apakah kamu pikir kamu masih laki-laki? Saya tahu waktu Anda sangat berharga. Ini termasuk koin roh saya sendiri, yang seharusnya lebih dari 1 miliar. Saya menggunakan lebih dari 1 miliar koin roh untuk membeli Anda 10 hari. Saya harap Anda dapat menghabiskan 10 hari itu. Habiskan waktu bersamanya. Peri medis kecil saat ini bukanlah peri medis kecil seperti dulu. Ada banyak temannya di sekitarnya. Jangan gunakan alasan yang Anda lakukan untuk menipu kami. Kami bukan peri medis kecil, dan peri medis kecil bersedia untuk diam. Menahan kesepian dan menunggumu, tapi kami tidak bisa melakukannya. Hong Yuxia menatap Xiao Yan dengan kemarahan di matanya. Meskipun Xiao Yixian memiliki banyak teman di paviliun gelap, Hong Yuxia selalu merasa bahwa Xiao Yixian tampak tidak bahagia. Sebagai teman, dia akhirnya menahan diri ketika dia melihat Xiao Yan terakhir kali, tetapi kali ini dia tidak menahan diri, tidak ingin bertahan. Apakah hanya karena tidak ada waktu, bisakah kamu membuat seorang wanita menunggumu tanpa batas? Sakit kepala, yang paling sulit untuk menanggung rahmat keindahan. Melihat adegan ini, Ding Feng menyentuh hidungnya dan berjalan pergi tanpa suara. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih terlalu lembut dibandingkan dengan Hong Yuxia. Dia berniat baik dan Xiao Yan, tetapi Hong Yuxia langsung mengadopsi metode paling langsung ini, berkat dia bisa mengetahuinya. Namun, dia terlalu malas untuk mengurus masalah ini, dan kekacauan Xiao Yan harus diserahkan kepadanya untuk dibersihkan. Xiao Yan memandang Ding Feng yang pergi dan memberinya tatapan tajam, dan berkata kepada Hong Yuxia, katakan padaku negeri peri medis, dan aku akan pergi kepadanya setelah ranah rahasia ruang dan waktu berakhir. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar tidak dapat menemukan jawaban lain selain kalimat ini. Jika ada yang dimarahi oleh hidung seorang wanita, dia mungkin akan merasa tidak nyaman. Benarkah? Hong Yuxia menatap Xiao Yan dengan sedikit kejutan di wajahnya, tapi dia masih tidak percaya. Jika Xiao Yan tidak punya waktu untuknya, dia akan menangis tanpa air mata. Xiao Yan Tou berkata, Kakak Ding sudah bersamaku ketika kamu menerobos, dan aku berjanji untuk menemui dokter. Namun, aku khawatir bahwa setelah alam rahasia ruang dan waktu, aku mungkin tidak dapat menemukanmu, jadi Anda memberi saya alamatnya, saya tidak akan mengungkapkan rahasia Anda. Orang ini telah berjanji untuk menemui dokter. Sedikit kejutan melintas di wajah Hong Yuxia.
Jika dia tahu bahwa Xiao Yan telah berjanji padanya, dia tidak perlu melakukannya. Mereka semua pasti sedang menonton lelucon mereka sendiri. Melihat mata Hong Yuxia yang agak marah, Ding Feng langsung berbalik, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Lupakan saja, uang itu sebagian besar diperas dari Alchemist Guild, jadi aku memberikannya padamu. Hong Yuxia tidak punya pilihan selain mencari alasan untuk memberitahu Xiao Yan. Kalau begitu lupakan saja, kamu harus menyimpannya. Xiao Yan tentu saja tidak bisa menerima uang itu. Hong Yuxia langsung meletakkan kartu itu di tangan Xiao Yan dan berkata kepada Xiao Yan, lupakan saja, uang ini harus dianggap sebagai mahar perimedis, tidak ada kerabat di sekitar perimedis, jadi saya, seorang saudari, harus mengambil itu. Hadiah yang bagus. Xiao Yan hampir menangis ketika mendengar kata-kata ini. Jika demikian, bisakah kamu berhenti main-main? Aku pergi ke paviliun gelap untuk mengambil dewa medis, bukan untuk melamar. Apakah saya harus menyiapkan mas kawin saat itu? Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi ketika dia berpikir bahwa peri medis memiliki beberapa teman baik di sisinya, Xiao Yan juga lega. Setidaknya dengan cara ini, peri medis tidak akan terlalu kesepian di sana. Pada akhirnya, Xiao Yan harus menyingkirkan kartu ini, tetapi di kejauhan, selusin aura tiba-tiba datang. Meskipun jauh, Xiao Yan masih menemukan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka temui di domain angin, orang-orang dari Alchemist Guild. Meskipun Hong Yuxia memindahkan mereka ke tempat yang berbeda, jarak mereka tidak terlalu jauh, jadi mereka menemukan lokasi Xiao Yan tidak lama kemudian. Orang-orang ini sangat cepat. Jika bukan tidak mungkin, aku benar-benar ingin mengirim mereka secara langsung, kata Hong Yuxia dengan suara menyamping. Ding Feng melihat sosok samar di kejauhan dan berkata kepada Xiao Yan, saya punya peta di sini. Anda dapat menemukan lokasi abadi medis menurut peta. Selain itu, di alam rahasia ruang dan waktu, kami harus memiliki musuh yang sama. Perhatikan dirimu sendiri. Ding Fengwan melemparkan sebuah gulungan langsung ke Xiao Yan. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dan berkata, terima kasih, saya pasti akan berkunjung ketika saya meninggalkan dunia rahasia ruang dan waktu. Tidak nyaman bagi kami untuk campur tangan dalam urusanmu dan persekutuan alkemis. Jaga dirimu baik-baik, kata Ding Feng, melihat sosok di kejauhan. Hati-hati, kata Xiao Yan pada Ding Feng. Xiao Yan tidak berpikir ada yang salah dengan keterlibatan Ding Feng. Di satu sisi, orang-orang dari Alchemist Guild sama sekali bukan lawan Xiao Yan. Di sisi lain, Ding Feng juga perlu mempertimbangkan seluruh tim. Hati-hati, di belakang Ding Feng, Li Yi dan Su Zeng juga membungkuk pada pangeran ketiga. Setelah mengucapkan selamat tinggal, beberapa orang di paviliun gelap segera berjalan menuju pedalaman padang rumput tanpa henti. Meskipun tingkat bahaya regional di sini tidak setinggi wilayah angin, mereka harus berhati-hati. Xiao Yan memandang beberapa orang yang pergi dan perlahan-lahan menyingkirkan kerinduannya akan medis abadi di dalam hatinya. Antara dia dan Yixian, mereka akan selalu berteman. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Xiao Yan sangat senang, ada sekelompok orang di sekitar peri medis yang merawatnya dan mengeluh padanya, tetapi Xiao Yan tidak akan pernah menyerah pada intinya, dan antara Xiao Yan dan peri medis, tidak akan ada orang luar dan perubahan. Xiao Yan juga tahu bahwa dia secara alami jelas tentang pikirannya sendiri, dan pasti akan memahami dirinya sendiri. Meskipun keabadian medis dianiaya, Xiao Yan hanya bisa menebus keabadian medis dari tempat lain. Ketika gelombang orang pergi, gelombang orang segera muncul di depan Xiao Yan, dan itu adalah sekelompok Alchemist Guild. Xiao Yan, kita bertemu lagi. Meskipun wanita itu memeras 100 juta koin roh, itu tidak masalah. Selama kamu terbunuh, hidupmu jauh lebih dari 100 juta koin roh. Fan Ju memandang Xiao Yan, dengan niat membunuh di wajahnya. Xiao Yan memandang Fan Ju di depannya, melirik puluhan tubuh putih di sekelilingnya dan membalik pergelangan tangannya. Sebuah kartu muncul di tangan Xiao Yan. Kartu ini adalah uang yang telah dikumpulkan Hong Yuxia. Kamu dan mereka memang berada dalam kelompok yang sama. Hati-hati terhadap serangan diam-diam. Fan Ju juga layak menjadi sosok yang luar biasa di Alchemist Guild, dan bawahannya juga elit. Ketika kata-katanya jatuh, selusin orang segera bubar. Lawan memiliki pertarungan abadi, jika kekuatannya terlalu terkonsentrasi, kemungkinan akan dihancurkan oleh lawan. Aku punya dua berita untuk memberitahumu,
Satu adalah kabar baik dan yang lainnya adalah kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar lebih dulu? Xiao Yan melihat ketika Fan Zhu tidak segera bertindak, tetapi pada saat ini Xiao Yan ingin menggoda mereka untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. Fan Zhu menatap Xiao Yan, jika pihak lain benar-benar berencana untuk membantu Xiao Yan terlepas dari janji mereka, mereka akan berada dalam masalah. Sebuah sinyal muncul di tangan Fan Zhu. Meskipun Fan Zhu tidak tahu apakah ada anggota Alchemist Guild di dekatnya, dia harus mencobanya. Xiao Yan memandang Fan Zhu, matanya menjadi dingin, dan kemudian dia berkata, kabar baiknya adalah mereka tidak ada di sini dan tidak akan ikut campur dalam urusan kita. Fan Zhu menghela nafas lega mendengar kata-kata ini, dan perlahan-lahan menyingkirkan suar di tangannya. Tetapi Xiao Yan segera tertawa, kabar buruknya adalah kalian semua akan dimakamkan di sini hari ini dan menjadi pupuk untuk rumput ini. Begitu ada orang yang pergi dari sini, maka paviliun gelap pasti akan terlibat. Xiao Yan tidak akan begitu egois. Oleh karena itu, Xiao Yan berani mengeluarkan kartu ini dan berencana untuk menghancurkan kelompok tersebut. Ketika kata-kata Xiao Yan baru saja jatuh, Fan Zhu juga benar-benar kehilangan kesabaran untuk berbicara dengan Xiao Yan. Dan di bawah sinyal Fan Zhu, dia melancarkan serangan ke Xiao Yan sendirian. Sebuah pedang panjang menusuk dari belakang Xiao Yan, dan itu sangat rumit dan kejam. Namun, untuk Xiao Yan Lai, yang kekuatan jiwanya telah mencapai puncak alam kaisar, serangan diam-diam seperti itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Saat pedang hendak menusuk Xiao Yan, tubuh Xiao Yan sedikit miring, dan pedang itu tiba-tiba menikam ke udara. Xiao Yan mengambil kesempatan untuk meraih pergelangan tangan pria itu dengan tangan kirinya, dan langsung meninju dengan tangan kanannya, depan dada pria itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan, dan seteguk darah keluar dari sudut mulutnya. Xiao Yan mengambil kesempatan untuk mengambil pedang dan menusukkan pedang itu ke dada pria itu. Segera, murid dari Alchemist Guild berlutut dan mati di tangan Xiao Yan. Dari awal hingga akhir pertempuran, itu hanya waktu sesaat. Yang lain pada dasarnya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan sudah terlambat untuk menyelamatkan. Fan Zhu menatap Xiao Yan, wajahnya benar-benar muram. Tidak heran Tuan Muda Persekutuan Alkemis menggunakan hadiah yang begitu tinggi untuk membunuh Xiao Yan. Orang ini sama merepotkannya dengan negara adidaya. Namun, Fan Zhu secara alami tidak akan memilih untuk melarikan diri hanya karena satu orang meninggal. Sebagian besar alasan mengapa Xiao Yan bisa membunuh rekan satu timnya sendiri dalam waktu yang singkat adalah karena kecerobohan mereka. Pada saat ini, mereka benar-benar serius, dan itu adalah kelompok, bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh Xiao Yan lagi. Xiao Yan memandang Fan Zhu, dan tidak menggunakan 9 penguasa indah yang terampil, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan paksaan yang mengerikan menyebar di sekelilingnya. Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, kelompok Alchemist Guild juga menjadi lebih pintar, dan melancarkan serangan ke Xiao Yan dari 4 arah, depan, belakang, kiri, dan kanan secara bersamaan. Xiao Yan tidak peduli ketika dia merasa bahwa pedang yang berbeda menusuk dari sekelilingnya, meskipun keempat orang ini bekerja sama dengan baik, kekuatan dan kecepatan mereka juga sangat kuat, tetapi jarak antara mereka dan dirinya sendiri masih terlalu besar. Ketika keempat pedang itu menikam Xiao Yan mendarat di atas jari kakinya dan melompat ke udara. Ketika keempat pedang itu disatukan, Xiao Yan yang jatuh menginjak ujung keempat pedang itu. Saat berikutnya, pedang 4 tangan mulai patah dari ujung pedang ke arah tubuh pedang. Tubuh Xiao Yan juga terus turun. Fan Zhu tidak bisa menahannya ketika dia melihat pemandangan ini. Dengan lambaian tangannya, sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan menusuk ke arah Xiao Yan di jari kakinya. Ketika Xiao Yan mendarat di tanah, dia menamparkan bilah yang patah dengan telapak tangannya. Bilah yang patah itu tampaknya memiliki jiwanya sendiri. Dia jatuh ke tanah, menutup matanya selamanya, dan tidak pernah bangun lagi. Pada saat inilah tombak Fan Zhu sudah menusuk langsung ke Xiao Yan menghindar sedikit, tombak ini menggesek tepat di depan mata Xiao Yan, dan sehelai rambut Xiao Yan juga tertembak oleh tombak ini, dan jatuh ke tanah. Namun tembakan Fan Zhu masih gagal menyelamatkan keempat rekannya, yang membuat wajah Fan Zhu semakin jelek. Pihak lain tidak terluka, dan dia sudah menderita kerugian besar di pihaknya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya, yang membuatnya, yang awalnya merupakan generasi arogansi, menanggungnya. Meskipun dia bukan yang paling kuat di Alchemist Guild, tidak mungkin dia gagal total.
Terlepas dari orang gila itu, mungkin sangat sedikit yang bisa melakukan ini. Jangan campur tangan, bersiaplah untuk membantu kapan saja, dan bersiaplah untuk memberitahu bala bantuan kami. Fan Ju berkata kepada bawahannya ketika dia mengambil kembali tombaknya. Dia ingin menguji seberapa kuat Xiao Yan. Xiao Yan, beraninya kau melawanku dalam pertarungan yang jujur. Fan Ju memegang tombak panjang, yang ujungnya bersinar dengan cahaya dingin. Xiao Yan melirik ke belakang Fan Ju, dan ada 8 orang di sana. Pada saat ini, 8 orang memandang Xiao Yan dengan niat membunuh yang kuat, dan salah satu dari mereka memegang sesuatu yang kebetulan adalah bom sinyal yang dikirim oleh Alchemist Guild. Xiao Yan memandang Fan Ju dan berkata, "Aku menolak. Ini adalah hutang persekutuan alkemis kepadaku. Ini adalah balas dendamku terhadap persekutuan alkemis. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memintaku bertarung denganmu dengan adil." Xiao Yan melihat ke sudut mulut Fan Ju dan berkata sambil tersenyum tipis, kalimat ini hampir tidak membuat Fan Ju marah. Fan Ju tidak peduli lagi, dia menikam Xiao Yan dengan tombak, dan Xiao Yan tidak menghindar atau bersembunyi, membiarkan tombak itu menusuknya. Fan Ju tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan dengan melakukan ini, tetapi melihat senyum di sudut mulut Xiao Yan, Fan Ju tidak punya waktu untuk menyimpan senjatanya, dan sesosok putih muncul di samping Fan Ju pada saat berikutnya. Sosok itu layak menjadi elit anak buah Fan Ju. Meskipun dia digantikan oleh Xiao Yan dan menghadapi tombak Fan Ju, dia masih melindungi seluruh tubuhnya tepat waktu, tetapi dia masih ditikam di bahu kiri oleh tombak Fan Ju. Namun, 7 orang di sisi itu sengsara. Terutama pria yang memegang suar, dia langsung dibunuh oleh Xiao Yan tanpa bereaksi sama sekali. Ketika 6 orang lainnya bereaksi, pedang berwarna darah diam-diam menembus jiwa mereka, dan beberapa orang benar-benar kesakitan. Xiao Yan tiba-tiba menyambar pedang dari tangan satu orang dan menggunakannya begitu dekat ke cakrawala sehingga menyapu leher 6 orang dengan kecepatan kilat. Tiba-tiba, ke-6 sosok itu perlahan jatuh ke tanah dan rumput hijau ternoda merah dengan darah. Ketika Fan Ju bereaksi, dia melihat 7 mayat di sekitar Xiao Yan, dan napasnya menjadi cepat. Pada saat ini, dia tidak berdaya seperti menghadapi orang gila. Fan Ju mendorong sosok di sampingnya dan berkata kepadanya, "Ayo, pergi dan temukan keluarga lain dari persekutuan alkemis." Dia tahu bahwa saat ini mereka bukan lagi lawan Xiao Yan, dan mereka hanya bisa membunuh Xiao Yan dengan mencari pasangan lain. Tapi, "Nak, kamu." Pria itu memandang Fan Ju dengan ekspresi bingung. Meskipun Fan Ju kuat, dia tetap sendirian, dan menghadapi Xiao Yan, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Selain itu, ketika kamu melihat putriku, katakan padanya bahwa aku mencintainya. Fan Ju memandang Kaisar dan mengatakan ini perlahan. Kaisar memandang Xiao Yan, lalu mengertakkan gigi dan melarikan diri ke kejauhan. Hanya dengan mengirimkan berita ke sini mereka akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Xiao Yan menatap orang yang melarikan diri itu, sedikit keraguan melintas di matanya, tapi itu langsung berubah menjadi tekad. Masalahnya di sini tidak boleh bocor, dan pedang di tangan Xiao Yan segera melemparkannya ke arah Kaisar. Namun, itu ditembak jatuh oleh Fan Ju. "Lawanmu adalah aku." Ketika Fan Ju menahan pedang yang dia lempar, Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Jika dia membunuh orang itu dengan mudah, maka Fan Ju benar-benar tidak berguna. Kaisar tertinggi puncak merasa lega karena pedang pengejar di belakangnya terhalang, tetapi melihat sosok yang menghalangi Xiao Yan, dengan sedikit air mata di matanya. Tapi saat menghadapi Xiao Yan, beberapa dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Setelah dia membungkuk pada Fan Ju, dia segera berubah menjadi cahaya dan bayangan dan melarikan diri ke kejauhan. Jika dia bisa keluar, dia pasti akan membunuh semua orang yang melakukan kontak dengan Xiao Yan, bersumpah di dalam hatinya. "Aku berkata, kalian semua harus mati di sini hari ini." Xiao Yan memandang Fan Ju dan berkata, "Aku siap mati di tanganmu. Jika kamu ingin menyingkirkannya dan mengejarnya, kamu tidak bisa melakukannya." Tombak di tangan Fan Ju menunjuk langsung ke Xiao Yan, dan ujung tombaknya bersinar dengan cahaya dingin. "Sebagai anggota Alchemist Guild, kamu seharusnya mempelajari kemampuan bertarungku dengan hati-hati. Bukankah tuan mudamu memberitahumu?" Xiao Yan memandang Fan Ju dan bertanya sambil tersenyum. Fan Ju sepertinya mengingat sesuatu, wajahnya berubah, tombak di tangannya menyerang Xiao Yan. Xiao Yan menatap Fan Ju, langkah kakinya bergerak sedikit,
dan bayangannya tetap di tempatnya, tombak Fan Ju menusuk bayangan Xiao Yan. Tapi Xiao Yan terbelah menjadi dua pada saat berikutnya, salah satu dari mereka tetap di tempatnya, dan yang lainnya mengejar kaisar tertinggi di kejauhan. Fan Ju ingin mengejar, tetapi klon Xiao Yan tidak jauh dari Fan Ju langsung memblokir Fan Ju, dan pada saat ini, Xiao Yan lain telah datang ke kaisar yang melarikan diri di samping agung. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, mati saja. Seorang penguasa raksasa jatuh dari langit dan menabrak langsung ke kaisar. Wajah kaisar segera menjadi bingung, dan dia hanya bisa menggunakan pedangnya untuk melindungi dadanya, tetapi pedang ini hanya berlangsung selama satu napas sebelum pecah menjadi dua bagian. Penguasa 9 terampil Xiao Yan membanting keras di bahunya. Pria itu segera berlutut, perlahan-lahan jatuh ke tanah, dan menutup matanya. Xiao Yan melirik kaisar tertinggi, dan menendangnya langsung di pinggang. Segera, tubuh kaisar tertinggi terbang ke sekitar tumpukan mayat. Kemudian, di mata ngeri Fan Ju, dua Xiao Yan melambat. Perlahan berubah menjadi sebuah garis, menatap Fan Ju dengan sedikit cahaya sengit. Dalam waktu singkat, di bawah perlindungan Fan Ju, kaisar tertinggi masih tidak pergi dengan mulus. Pada saat ini, Fan Ju sendirian dan tidak berdaya, dan tidak dapat mengirim berita Xiao Yan sepenuhnya. Bagaimana kamu ingin mati? Jika kamu memilih untuk bunuh diri, kamu mungkin dapat mengurangi rasa sakit atau meninggalkan seluruh mayat. Jika aku mengambil tindakan, aku tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan. Xiao Yan memandang Fan Ju dan berkata dengan santai, kalimat seperti itu. Namun, wajah Fan Ju segera menjadi jelek, tetapi dia harus mengakui bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar memiliki kualifikasi seperti itu. Membiarkan pihak lain melakukan bunuh diri biasanya yang dikatakan orang kuat kepada yang lemah, saat ini, Xiao Yan telah membuktikan dengan kekuatannya sendiri bahwa dia memiliki kualifikasi ini. Namun, apakah Fan Ju akan memilih untuk bunuh diri? Tentu saja tidak, dan jelas tidak, seorang pria lebih baik mati dalam pertempuran, dan kain kafan kulit kuda tidak akan memilih metode kematian yang tidak berguna ini. Jika Anda tidak takut mati dalam pertempuran, apakah Anda masih takut mati? Aku akui, kamu kuat, bahkan sebanding dengan orang gila dari alkemis guild kita, tetapi kamu akan tetap kalah pada akhirnya. Sulit untuk menangis sendirian, dan pohon saja tidak bisa membuat hutan. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan yang hebat, sendirian, bagaimana kamu bisa pergi bersama kami? Dibandingkan dengan orang-orang ini dengan latar belakang keluarga yang kuat, tidak salah bagiku untuk mati di tanganmu, tetapi kamu masih tidak bisa lepas dari nasib kematian. Ketika kaisar meninggal, hati Fan Ju tenang. Dalam menghadapi hidup dan mati, dia benar-benar melihat sesuatu, dan ketakutannya pada Xiao Yan menghilang pada saat ini. Kamu bilang kamu punya anak perempuan, berapa umurnya? Xiao Yan memandang Fan Ju, mengabaikan kutukannya, dan malah mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Fan Ju terkejut, jelas tidak menyangka Xiao Yan menanyakan pertanyaan seperti itu saat ini. Dia berkata kepada Xiao Yan, dia baru berusia 6 tahun dan dia sangat imut, tetapi aku belum memenuhi tanggung jawab seorang ayah, harus dipenuhi. Kata Fan Ju Wang Xiao Yan. Begitukah? Xiao Yan memikirkannya, dan akhirnya mengangguk. Di kehidupan selanjutnya, yang terbaik adalah tidak berpartisipasi dalam pertempuran antara kekuatan seperti itu dan menjadi ayah yang baik. Xiao Yan menatap Fan Ju, dan pada saat ini sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Ketika Xiao Yan menghilang, Fan Ju tidak menunjukkan sedikit pun kegugupan. Pada saat ini, yang harus dia lakukan adalah tetap tenang. Hanya dengan menjadi tenang, ada peluang untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, di samping Fan Ju, sesosok muncul di sebelah kiri Fan Ju, dan penguasa yang memiliki 9 keahlian dan sangat cantik di tangannya menabrak Fan Ju. Ketika 9 penguasa terampil Xiao Yan hendak memukulnya, Fan Ju meletakkan tombak di dadanya. Dentang, dengan suara tabrakan, sosok Fan Ju mundur belasan langkah sebelum dia berdiri kokoh di atas rumput. Tapi itu meninggalkan jejak kaki yang dalam satu persatu di rumput. Tepat ketika Fan Ju berhenti, Xiao Yan mengetukkan jari kakinya ke tanah dan segera mengejarnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menghancurkan Fan Ju dengan 9 penguasa indah yang terampil di tangannya. Fan Ju terus mundur sambil mencoba mencari cara untuk menyingkirkan situasi yang tertekan ini, tetapi kecepatan dan kekuatan Xiao Yan terlalu menakutkan. Fan Ju hanya bisa bertahan secara pasif di bawah serangan Xiao Yan. Ini adalah kesenjangan antara dua orang, tidak dapat diatasi.
Kedua sosok itu telah bertarung ratusan kali dalam waktu singkat, tetapi setiap konfrontasi berakhir dengan kegagalan Fan Zhu. Selama ratusan konfrontasi ini, tubuh Fan Zhu sudah dipenuhi bekas luka, dan darahnya bahkan menodai pakaiannya. Namun, saat ini dia masih belum mau memilih untuk menyerah. Karena dia memilih untuk datang ke sini, hanya kematian dalam pertempuran yang paling mulia. Ada juga beberapa darah di tubuh Xiao Yan. Meskipun kekuatan Xiao Yan sangat kuat, di bawah serangan mutilasi diri dari punggung Fan Zhu, Xiao Yan masih menderita sedikit luka, tetapi Xiao Yan masih menumpahkan darah, tetapi lebih dari itu, adalah darah Fan Zhu. Demi putrimu, aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk memilih, mati dalam pertempuran, atau bunuh diri dan menjaga seluruh tubuh. Xiao Yan memandang Fan Zhu dan berkata. Fan Zhu tidak menjawab kata-kata Xiao Yan, tapi tombak panjang di tangannya sudah menunjukkan sikapnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Maaf, tapi aku tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu lagi. Di kehidupan selanjutnya, jadilah ayah yang baik." Xiao Yan berdiri tidak jauh dari Fan Zhu. Xiao Yan memegang penggaris Jiu Qiao Exquisite Ruler dengan kedua tangan, dan Skyfire hitam pekat mengalir turun dari telapak tangan Xiao Yan langsung menuju penguasa Jiu Qiao Exquisite Ruler. Dan seketika itu pula penguasa berada di atas penguasa api hitam gelap mulai muncul, dan udara di sekitar Xiao Yan juga menjadi sangat kering pada saat ini. Saat berikutnya, ada banyak sekali hantu Xiao Yan di daerah ini, padat, dan semua orang melakukan gerakan yang sama dengan melambaikan penggaris. Pada saat ini, udara di padang rumput dengan cepat mengalir. Fan Zhu murid-murid juga berkontraksi pada saat ini, momen. Dia tahu bahwa langkah Xiao Yan sudah bertekad untuk membunuh. Fan Zhu buru-buru mengeluarkan obat mujarab dari Naji dan buru-buru mengambilnya, tapi obat mujarab itu masih perlu waktu untuk dicerna, belum lagi Xiao Yan tidak memberinya kali ini. Hantu yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap, dan penguasa raksasa dengan asap hijau bercampur dengan energi manik muncul tepat di depan Fan Zhu, seolah-olah merobek tubuh Fan Zhu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Fan Zhu tidak bisa terlalu peduli lagi. Douki di tangannya mengalir ke tombak di tangannya tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, tombak di tangan Fan Zhu tiba-tiba memancarkan cahaya gelap. Cahaya gelap ini. Sebuah penghalang pertahanan terbentuk di depan Fan Zhu. Penjaga perangkat. Di persimpangan hidup dan mati, Fan Zhu juga langsung menggunakan keterampilan bertarung bertahan terkuatnya. Penggunaan keterampilan bertarung ini harus mengharuskan praktisi untuk memiliki hubungan dekat dengan senjatanya. Setelah pelatihan berhasil, orang dan senjata dapat menyatu bersama sebagai satu makmur, dan satu hilang. Meskipun fusi ini tidak semisterius artifak spirit, itu masih cukup kuat. Tapi, sayangnya, lawan Fan Zhu adalah Xiao Yan. Serangan Xiao Yan bertekad untuk membunuh. Xiao Yan sudah mempersiapkan Fan Zhu dengan skill bertarung yang cukup kuat, jadi jurus ini Xiao Yan menggunakan 90% dari kekuatannya. 9 penguasa indah terampil Xiao Yan menabrak penghalang pertahanan di depan Fan Zhu, dan api yang memenuhi langit tergagap langsung dari penguasa 9 penguasa indah yang terampil, jatuh ke tanah di kejauhan, dan segera rumput di sekitarnya dengan cepat meledak, api, layu. Klik, retakan muncul di penghalang pertahanan Fan Zhu, dan cahaya hitam pekat perlahan-lahan meredup di depan Xiao Yan Tianhuo. Tombak Fan Zhu juga tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian pada saat ini. 9 milik Xiao Yan yang pintar dan indah penguasa itu langsung menghantam pedang Fan Zhu, dada. Segera, panas terik memasuki tubuh Fan Zhu langsung ke dada Fan Zhu, dan tubuh Fan Zhu juga dibawa ke langit di bawah serangan yang mengerikan ini. Tombak patah di tangan Fan Zhu juga jatuh ke tanah pada saat ini. Fan Zhu menatap ke langit, seolah-olah dia melihat sosok muda, itu adalah seorang gadis. Tetapi sangat disayangkan dia tidak dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas, dan ada jejak air mata di matanya. "Maaf, itu semua tidak berguna untuk ayahmu, kamu harus tumbuh sendiri, dan yang terbaik adalah tidak berpartisipasi dalam perjuangan antara kekuatan seperti itu." Perlahan-lahan, nyala api membakar langsung dari tubuh Fan Zhu, dan tubuh Fan Zhu terbakar sepenuhnya di udara, hanya menyisakan sedikit cahaya api yang berserakan di tanah. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan menarik napas dalam-dalam, merasakan sedikit kekaguman padanya. Dia pasti berharap untuk meninggalkan contoh untuk putrinya sebelum dia meninggal, bahwa ayahnya lebih baik mati daripada mempermalukan reputasinya. Perang selalu kejam, selama ada konflik pasti ada kematian. Xiao Yan melirik mayat di seluruh tanah. Tiba-tiba,
sekelompok api muncul dari jari Xiaoyan dan mendarat di mayat. Daerah sekitarnya tiba-tiba terbakar. Ketika semua mayat di tanah benar-benar terbakar, Xiaoyan perlahan menarik apinya. Kekuatan Skyfire benar-benar menakutkan, jika Xiaoyan tidak mengendalikannya, seluruh padang rumput akan terbakar. Xiaoyan melirik rumput, dan sosok lain muncul di benaknya, Xiao. Saya juga gagal memenuhi tanggung jawab yang harus dipenuhi seorang ayah. Anda harus berada di klan iblis saat ini. Tunggu aku percaya bahwa dalam waktu dekat, aku pasti akan pergi ke Yaozu untuk menemukanmu. Xiaoyan melihat sekeliling lagi, setelah tidak meninggalkan apapun, Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi sosok dan berjalan langsung ke kejauhan. Dalam pertempuran ini, Xiaoyan secara langsung menghancurkan kelompok keluarga yang berafiliasi di bawah persekutuan alkemis. Saya khawatir berita hilangnya keluarga yang berafiliasi akan segera menyebar ke persekutuan alkemis. Pada saat itu, saya khawatir Xiaoyan akan menunggu. Tidak akan mudah untuk bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah, dan sangat mungkin Xiaoyan tidak akan bisa memenangkan pertempuran. Namun, karena Xiaoyan telah memasuki alam rahasia ruang dan waktu, dia tidak memiliki kesempatan untuk mundur, hanya dengan terus maju dia bisa bertahan. Sangat sulit untuk keluar dari daerah angin ini. Tepat saat Xiaoyan pergi, sesosok muncul tepat di tempat Xiaoyan barusan. Pria itu berpakaian putih, sangat tampan, tetapi kemampuan persepsi pria itu sangat sensitif. Ketika dia keluar, dia sudah mencium bau darah di udara, dan tentu saja, masih ada bau Skyfire di rumput. Seperti yang diharapkan dari orang terkuat di benua Doki selama puluhan ribu tahun, saya pikir dia akan menghadapi beberapa bahaya, tetapi sekarang tampaknya dia dapat melewati perjalanan dengan aman. Saya tidak perlu mengikutinya, lebih baik mencari tempat dulu, dan menerobos pertempuran abadi terlebih dahulu. Hanya ketika saya menerobos pertempuran abadi adalah waktu bagi saya untuk menggunakannya. Pria itu meregangkan, dan sudah ada kilatan petir di tangannya, dan saat berikutnya pria itu berubah untuk sesosok tubuh tersapu ke kejauhan. Ketika pria itu pergi, beberapa orang akhirnya keluar dari domain angin perlahan, tetapi orang-orang ini terluka parah, jelas mereka tidak terluka lemah. Jika mereka yang telah diperas oleh Hong Yuxia melihat pemandangan ini, mungkin mereka akan senang bahwa mereka dapat keluar dari daerah angin tanpa insiden. Keberadaan Xiaoyan juga menjadi sedikit tidak menentu ketika dia mengurus tim itu, meskipun Xiaoyan telah mencoba yang terbaik untuk menghilangkan aura Skyfire, masih belum ada cara untuk menghilangkannya sepenuhnya, dan masalah ini pasti akan diteruskan kepada mereka. Di telinganya, apa yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah menemukan tempat untuk melihat apakah ada kesempatan untuk menerobos ke puncak kaisar tertinggi. Sebagian besar orang yang masuk ke sini adalah puncak kaisar tertinggi. Xiaoyan masih berada di puncak kaisar tertinggi saat ini. Meskipun Xiaoyan tidak takut dengan puncak tertinggi kaisar biasa, dia pasti pernah bertemu dengan orang gila itu, karakter, atau Fight Immortal, Xiaoyan yang menderita. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.